Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan seperti biasa di hari libur atau weekend gitu ya, Sabtu, Minggu, kita bahas hal yang ringan saja, terutama mengenai pertanyaan dari teman-teman Boboto. Dan juga ya mau tidak mau kita harus apresiasi manajemen PT PBB yang saat ini mengelola Stadion GBLA, teman-teman. Jadi ya nanti kita coba update biar teman-teman juga tidak ketinggalan informasi terbaru gitu ya. Dan ini mungkin ya sebagian teman-teman sudah tibra atau baru bangun gitu, sehingga ya mungkin nonton video ini agak sedikit kesiangan, tapi nggak apa-apa teman-teman. Yang mana pertandingan kemarin malam itu sangat seru sekali, sangat ketat. Bahkan di Persib Apps saja waktu ada prediksi skor ya game gitu ya, game di Persib Apps itu saya sih nulisnya 1-1 gitu ya, atau 1 sama. Ternyata memang tipis, hanya menang 1-0 ya. Alhamdulillah sebetulnya yang menang gitu ya. Tapi ya ini juga ada update dari Bojan Hodak mengatakan laga kemarin malam, sebelum laga tersebut memang katanya 50-50 semuanya, siapapun bisa menang, siapapun bisa kalah, siapapun ya bisa menjadi juara gitu ya di GBLA. Dan memang dari hasil statistik tersebut ya saya pribadi skornya 1-1 sebetulnya tadi malam. Cuma memang ya harus disyukuri 3 poin perdana di GBLA, dan alhamdulillah kita naik ke peringkat 2 sementara klasmen Liga 1, teman-teman. Jadi menurut Bojan Hodak juga laga semalam sebetulnya bukan hanya Persib, Borneo pun banyak peluang, tapi ya kita mempunyai Kevin Ray Mendoza. Kalau tidak, wah itu lumayan beberapa peluang emas dari Borneo juga kan ya membuat ketar-ketir kita lah yang nontonnya, yang mana skor bisa saja lebih dari 1, baik itu buat Persib maupun buat Borneo. Bahkan ya Bojan sendiri mengatakan Persib bisa mencetak 3 atau 4 gol sebetulnya di pertandingan tadi malam. Tapi ya memang apapun hasilnya kita harus syukuri gitu ya, minimal kemenangan sudah menjadi miliknya Persib tadi malam. Dan menurut beberapa pemain pun ya sebetulnya sebelum pertandingan ini sudah kompak, sudah memang percaya diri banget. Kita harus menampilkan yang terbaik. Perdana lagi bisa ditonton oleh supporter, dan perdana lagi main di GBLA walaupun memang beberapa kondisi tidak memungkinkan sebelumnya. Sebelum pertandingan tadi malam ya teman-teman, catatannya semua pemain ini sempat was-was akan ya lapangannya inilah itulah, tapi alhamdulillah setelah kemenangan kemarin malam pemain Persib lega gitu ya. Bahkan ya Ciro Alves sendiri sudah berjanji sebelum laga kemarin malam itu, saya akan menampilkan yang terbaik, saya akan memberikan assist ataupun gol, yang penting kemenangan buat Persib Bandung. Dan ya memang betul gitu ya, dibuktikan Ciro Alves 1 gol tunggal yang memenangkan Persib Bandung di laga menghadapi Borneo FC tadi malam, teman-teman. Nah ini kalau membahas laga tentu sudah banyak lah teman-teman juga yang punya pandangan sendiri. Intinya ya beberapa pemain masih ada catatan gitu ya, yang terutama pemain pujaan teman-teman Boboto di sisi bek kanan gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan terus upgrade. Beberapa kali tendangannya juga mungkin meleset gitu ya, dan memang tidak on target walaupun sudah di kotak penalti. Tapi ya sudahlah, itu ada catatan tersendiri untuk pemain, dan pasti evaluasi akan dilakukan oleh tim pelatih, terutama oleh Bojan Hodak. Nah ini juga untuk pemain kita pas dulu saja, biarkan beristirahat, dan juga menatap laga selanjutnya di ACL 2 menghadapi Port FC tanggal 28 November mendatang. Jadi hanya punya waktu kurang lebih 3 hari gitu ya untuk
latihan di Bandung lalu berangkat ke Thailand, teman-teman. Nah, ini yang kabar baik selanjutnya. Apakah pertanyaan dari teman-teman juga mungkin yang kemarin belum percaya gitu ya, apakah benar memang partai Persib Bali United menghadapi Persib Bandung itu diundur yang harusnya kan 1 Desember menjadi 7 Januari 2025, diundurnya lama teman-teman, setahun gitu ya. Apakah benar atau tidak? Jawabannya betul teman-teman, dan ini juga setelah kita konfirmasi memang benar ya kata Kang Adit, ya mau tidak mau ya PT LIB harus punya deal-dealan dengan Persib. Deal-dealannya adalah Persib harus bermain baik di ajang ACL 2 karena tersisa ya 2 kali pertandingan lagi gitu ya, di laga menghadapi Pot FC dan juga Zhejiang FC di laga kandang. Nah, untuk Pot FC sendiri mau tidak mau kita juga harus meraih kemenangan teman-teman, mau itu menang 1-0, 2-1 atau berapapun skornya, yang penting menang karena poinnya kita udah agak sedikit tertinggal lah, walaupun kemarin menang baru sekali, dan besok ya otomatis harus menang juga menghadapi Pot FC. Dan ini yang memang dari Persib Bandung memang harus kerja keras banget gitu ya, karena sudah dikabulkan oleh PT LIB untuk mengundur jadwalnya di penghujung putaran pertama, yaitu 7 Januari teman-teman. Dan kemarin juga punten gitu ya, ada yang sedikit keliru bahwa menghadapi PSBS Biak itu sudah masuk putaran kedua. Nah, ini memang ya dibilang padat banget, jadi nanti nggak akan kerasa lah bursa transfer putaran kedua, lalu penghabisan putaran pertama, penghabisan putaran kedua itu jaraknya pendek teman-teman. Jadi ya kita tidak akan kehilangan banyak momen lah nantinya. Bahkan ya di bulan puasa sendiri di Maret mendatang banyak pertandingan sepak bola ya, dari mulai timnas juga, lalu Liga 1 tetap jalan. Jadi ya alhamdulillah gitu ya, 3 tahun ke depan kita tidak akan sepi tontonan teman-teman, baik dari jeda bursa transfer pertama ke kedua juga ini tidak jauh, tidak berbulan-bulan lah lamanya, jadi sangat singkat sekali, alhamdulillah gitu ya. Nah, ini untuk pertanyaannya tadi apakah diundur, betul diundur menjadi 7 Januari, 7 Januari dari 1 Desember ke 7 Januari 2025. Bagaimana tanggapan dari Bali United sendiri? Nah, ternyata kan di Bali United sendiri sekarang tidak nyelepet lagi ya, entah nyepetan deh lah. Kenapa? Karena itu sudah ada kesepakatan juga katanya teman-teman. Persib Bandung mengajukan surat resmi ke PT LIB. PT LIB berkoordinasi dengan ya Bali United dan juga manajemen Persib Bandung bagaimana caranya, dan semua pihak menyetujui ternyata teman-teman. Jadi ya bukan hanya PT LIB dan Persib saja yang menyetujui pengunduran jadwal, tapi dari Bali United sendiri sudah menyetujui. Dan ingat, ini kesepakatan semua pihak gitu ya. Jadi kalau ada yang masih nyinyir, wah ini tim undur-undur, itu dia nggak tahu regulasi lah, karena kan regulasi operator Liga 1 adalah PT LIB. Jadi kalau PT LIB sudah memutuskan ya sudah gitu, mau diapakan lagi gitu ya teman-teman. Ya kita syukuri saja, kita fokus Persib Bandung di ACL 2, dan itu yang sudah dijanjikan manajemen Persib Bandung agar meraih poin positif di ACL 2. Baik, pertanyaan yang kedua teman-teman. Kang, itu Persib Bandung bermain di GBLA tadi malam sangat menguras atensi netizen sepak bola Indonesia gitu, bahkan dari klub tetangga dan beberapa supporter Indonesia katanya yang menyaksikan laga Persib menghadapi Borneo terkesan dengan ya kualitas stadionnya, dari mulai rumputnya dan juga penerangannya. Nah, ini saya juga tidak bisa update banyak mengenai stadion, mungkin bisa lihat di channel sebelah gitu ya, yang membahas mengenai infrastruktur stadion apa saja yang sudah diperbaiki. Namun yang perlu kita apresiasi adalah untuk rumput, pengelolaan ini kan semuanya masih ada andil dari PUPR ataupun ya dari manajemen Persib sendiri gitu ya, walaupun tidak begitu besar perannya di infrastruktur stadion sementara gitu ya, karena ini masih pelimpahan dari PUPR. Jadi
Jadi untuk stadionnya, untuk yang rumputnya ini memang lebih bagus kata netizen Indonesia ya, bukan kata Boboto saja. Jadi GBT, Gelora Bung Tomo, lalu Gelora Bandung Lautan Api ini stadion rumputnya lebih bagus dari Gelora Bung Karno. Nah, ini apakah memang begitu atau bukan? Nah, yang jelas semua mata memang memuji dari kedua stadion yang baru beres untuk renovasinya gitu ya oleh PUPR. Nah, ini ya kita apresiasi lah untuk pemerintah juga, kinerjanya bagus. Dan teman-teman juga nanti di akhir video saya coba kasih beberapa slide foto-foto yang ada di lorong stadion gitu ya. Jadi bukan di atas lapangan saja, tapi di lorong stadion yang mana memang sudah bagus, sudah bersih, sudah memang terang gitu ya, nggak paroek lagi, tapi tetap di lantai 3 yang memang masih gelap karena lampunya sengaja dimatikan karena kan utara dan selatan memang masih belum diperbolehkan ada penonton, sehingga ya memang masih agak keeng gitu ya, masih poek teman-teman. Tapi ya kedepannya mudah-mudahan lah terang semuanya. Nah, ini ada satu yang menarik teman-teman, kita juga harus apresiasi untuk manajemen PT PBB yang walaupun baru menerapkan sistem parkir otomatis, walaupun masih banyak yang bingung, masih banyak yang yang mengeluhkan, tapi kan masih dibantu gitu ya. Pembayaran juga walaupun harus cashless, tapi kan ada beberapa petugas yang membantu di situ. Kalau ya kita bisa bayar cash, dibantu pakai kartu dari si akangnya yang jaga portal parkiran gitu ya. Jadi ya kedepannya mungkin akan otomatis sendiri, nggak ada yang ngejaga, tapi ya sementara ini karena baru pengenalan jadi masih dibantu teman-teman. Jadi sudah bagus, mulai ada perubahan walaupun tiket mahal, tapi kalau ada buktinya ya kita juga patut apresiasi. Dan ini kita harus tunggu nih sampai putaran kedua, sampai dengan full stadion, lalu juga lebih banyak supporter yang datang, apakah masih terawat atau tidak. Nah, inilah tugas dari PT PBB yang sesungguhnya mewariskan dari ya PUPR, ya masih sama atau justru ada peningkatan yang kita harapkan gitu ya di dalam stadion. Karena di lorong stadion ini sekarang sudah banyak UMKM, sudah enakeun mau jajan, mau lapar, mau haus gitu atau mau belanja, ada di lorong stadion sekarang. Jadi sudah tertata untuk UMKM-nya, tidak ngampar-ngampar lagi ya. Tapi ya itu ya, kedepannya kita lihatlah beberapa pertandingan mendatang atau sampai dengan putaran kedua, jika semua supporter sudah ada gitu ya, apakah masih terawat atau tidak gitu ya. Jadi yang mudah-mudahan kita doakan saja yang terbaik untuk semua stakeholdernya. Jadi penonton semalam juga punten pisan, kemarin ada yang nanya-nanya terus ya, Kang berapa tiket yang sudah terjual, berapa tiket yang sudah terjual. Nah, ini juga berlaku bukan kemarin saja, sebetulnya beberapa pertandingan kandang kadang saya tidak memberitahu gitu ya, kadang yang saya kasih tahu ada, yang tidak juga tidak. Jadi ya ini saya kasih rahasianya lah, karena biar teman-teman tidak down, tidak istilahnya tuh tetap mau ke stadion lah. Tidak begitu saya kasih tahu takutnya aduh kok segini, jadi nggak semangat gitu. Karena penonton tadi malam hanya 3.980 yang tercatat gitu ya, tapi ya itu pun menurut saya kurang dari itu. Tapi ya ada beberapa tiket-tiket buat tamu undangan, tamu ini biasalah gitu ya, VIP dan lain sebagainya, sehingga yang tercatat itu 3.900-an, tapi ya kurang dari itu ya, mungkin 3.300, 3.400 sekian lah. Jadi yang memang tiket terjualnya, sehingga kalau dikasih tahu ya teman-teman nggak semangat gitu nantinya ke stadion ya. Inilah ya, jadi punten-punten gitu, bukannya nggak dijawab, tapi ada alasan di balik itu. Baik, mungkin itu dulu saja teman-teman informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.